Oh, I just slapped. Scene dimulai. Diperlihatkannya seorang petarung yang bernama Carter dengan rekor tanpa kekalahan sekali lagi mengalahkan lawannya, dan seorang wanita yang bernama Frankie sedang mencari dirinya. Saat wasit menanyakan siapa penantang berikutnya, seorang lelaki memakai tutup kepala mengajukan diri menantang Carter. Tapi Carter menolak bertanding dengan orang itu. Ternyata dia adalah Dalton, sang juara bertahan di UFC. Karena Carter menolak bertanding, uang hadiahnya otomatis diserahkan kepada Dalton secara cuma-cuma. Di luar, saat Dalton akan pulang, seseorang menusuk perutnya. Tetapi saat melihat wajah Dalton, orang itu pun pergi. Frankie yang kebetulan berada di situ menemui Dalton dan menawarkan pekerjaan untuk menjadi seorang tukang pukulnya. Diketahui, Frankie adalah pemilik bar yang bernama Roadhouse di Florida. Walaupun dijanjikan bayaran yang mahal, Dalton tetap menolaknya. Tetapi Frankie tidak menyerah begitu saja dan memberikan alamatnya. Siapa tahu Dalton berubah pikiran. Karena Dalton tertidur di depan pom bensin, seorang polisi mengusirnya. Dalton yang merasa hidupnya berantakan memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi saat kereta mendekat, Dalton berubah pikiran dan memutuskan untuk ke Florida. Keesokan harinya, Dalton menaiki bis umum menuju Florida. Di sana, Dalton berhenti di depan toko buku dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Charlie. Di situ, ayah Charlie memberitahu jalan menuju Roadhouse. Dalton pun menuju ke sana dengan berjalan kaki. Dalton akhirnya sampai di Roadhouse dan memesan kopi kepada Laura. Billy yang seorang pramusaji sepertinya mengenal Dalton karena dia penggemar beratnya. Seperti biasa, terjadi keributan di Roadhouse yang memaksa Billy mengusir mereka. Saat malam tiba, serombongan pengendara motor datang membuat keributan. Namanya Del, menantang Dalton untuk berduel. Dalton menyanggupinya dan menyarankan agar diselesaikan di luar. Karena Dalton seorang mantan petarung UFC, dia dengan mudah mengalahkan Del dan teman-temannya. Hey Frankie, what? Fuck you. Dalton yang merasa kasihan meminjam mobil Frankie mengantar Del ke rumah sakit. Di sana Dalton bertemu seorang perawat yang bernama Ellie. Melihat perut Dalton berdarah karena bekas tusukan pisau, Lily menawarkan bantuan untuk mengobatinya. Dari jauh, seseorang mengawasi Dalton saat pulang dari rumah sakit. Akhirnya, Dalton menerima gaji pertama dari Frankie. Sebenarnya Frankie menawarkan Dalton untuk menginap di hotel, tetapi Dalton memilih menginap di perahu milik Frankie. Frankie juga memberi peringatan agar berhati-hati terhadap buaya. Setelah selesai berbenah, untuk sesaat Dalton mengingat saat akan bertarung pertama kali di UFC. Tetapi Dalton disadarkan oleh Laura yang membawakan makanan. Laura bercerita kalau Frankie sering mempekerjakan tukang pukul, tapi mereka tidak pernah bisa bertahan lama karena di Roadhouse sering terjadi keributan. Saat akan ke Roadhouse, Dalton merasa heran karena orang-orang seperti mengenalnya. Dalton sempat mampir ke toko buku milik Charlie. Di sana, Dalton meminjam komputernya. Karena ada kegaduhan, Charlie keluar dengan membawa pemukul dan mencoba mengusir para pembuat onar. Karena takut, mereka pun pergi. Ternyata Dalton berada di belakang Charlie. Di situ, Charlie bercerita kalau ibunya meninggal tahun lalu dan Stephen, ayahnya, sedang bekerja. Karena kalau hanya mengandalkan toko buku, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka.
Di Roadhouse, Dalton menanyakan mengapa semua orang mengetahui namanya. Frankie menjelaskan, karena di sini adalah pulau kecil. Berita perkelahian tempo hari cepat menyebar. Di lain tempat, di tengah laut, seorang bandar narkoba yang bernama Brand merasa kecewa. Ternyata, Del adalah anak buah Brand yang ditugaskan membuat kekacauan di Roadhouse. Brand ternyata ingin mengambil alih Roadhouse dari tangan Frankie, dan Brand sendiri mewarisi kerajaan narkoba ayahnya yang sekarang di penjara. Kembali ke Roadhouse, karena lagu yang dibawakan kurang bagus membuat salah satu pengunjung marah. Dari belakang, seorang pengunjung yang lain melempar botol yang menyebabkan perkelahian. Dalton menawarkan agar Billy mencoba memisahkan mereka. Dalton juga memberitahu kalau salah satunya membawa pisau dan mengajarkan cara mengatasinya. Benar saja, dari arahan Dalton, Billy berhasil menghajarnya dan mengusirnya keluar. Hari berikutnya, Billy sudah mulai terbiasa dapat mengusir para pembuat onar. Seperti biasa, setiap sore Dalton berlatih di atas kapalnya. Dalton juga menemui Reef untuk membantunya di Roadhouse, karena waktu ada keributan, Reef membantu Billy. Sekarang Billy dibantu Reef berhasil mengusir para perusuh. Your knees. Always at the Saat Dalton mengusir pemabuk, di luar, Del dan rombongan masih mengawasi Roadhouse. Dulu, Dalton merupakan seorang petarung yang arogan, seringkali memprovokasi lawannya. Saat Dalton dihajar, dia terbangun dari mimpinya. Dengan pemandangan orang bermain ski, Dalton menikmati sarapannya. Di situ, Dalton bertemu kembali dengan Lily. Lily mengingatkan kalau di sini orang-orangnya mempunyai tingkah laku yang aneh. Loyalitas dan kekeluargaan sangat kuat. Polisi juga tidak bisa diharapkan. Jika punya masalah dengan seseorang, kamu bisa terluka atau lebih buruk lagi. Lily pun pergi. Malamnya, saat Dalton dalam perjalanan pulang, sebuah mobil berusaha menabraknya. Ternyata itu adalah Del. Dalton berhasil selamat walaupun masuk ke dalam air bersama mobil itu. Saat di rumah perahunya, ternyata Del sudah menunggu dengan menodongkan senapan. Dalton dengan cekatan meringkus Del dan melemparnya ke laut. Saat akan naik, Del tiba-tiba diterkam oleh seekor buaya. Dalton pun tidak bisa menolongnya. Paginya, seorang penjaga mengatakan kalau mayat Del tidak akan ditemukan karena buaya itu pasti menyimpannya. Ternyata benar yang dikatakan Frankie, kalau di sekitar sini masih ada buaya yang berkeliaran. Siangnya, setelah Dalton mengunjungi toko Charlie, anak buah Brand memaksa Dalton masuk ke mobil dengan memperlihatkan pistolnya. Tapi dengan mudah, Dalton mematahkan jarinya dan mengatakan kalau ingin berbicara, datang ke Roadhouse karena tiap hari dia ada di sana. Di Roadhouse, Dalton menanyakan kepada Frankie kalau Del telah membuat keributan sejak lama. Apa yang Del mau dari Roadhouse? Frankie hanya mengatakan kalau dia tidak tahu. Dalton menyadari kalau Frankie menutupi sesuatu. Di tengah laut, Brand sangat marah karena anak buahnya gagal lagi menghabisi Dalton. Saat itu juga, ayahnya menelepon dari penjara. Sebelum menjawabnya, Brand membuangnya ke tengah laut. Namanya Knock, pembuat onar juga, ditelepon ayah Brand untuk membantu menyelesaikan masalah yang dibuat anaknya. Pagi hari, Lily datang dengan kapal milik mantannya yang seorang polisi dan membawa Dalton ke tengah lautan. Di sana, Lily mengatakan itu alasannya. Mengapa jangan pernah membuat masalah di wilayah ini? Mungkin ada orang yang terusik sehingga Del diperintahkan untuk membunuhmu. Dalton juga menanyakan tentang Brand. Lily menjelaskan Brand adalah orang yang berpengaruh di wilayah ini dan ikut serta dalam membangun pulau ini. Saat Lily menanyakan tentang dari mana asal Dalton, Dalton mengajak Lily untuk pulang karena Dalton menyadari semakin lama berada di dekat Lily mungkin akan menimbulkan rasa. Dalton merasa kalau dirinya terlalu kotor untuk Lily, tetapi Lily mengatakan bahwa sudah mengetahui masa lalu Dalton yang kelam. Akhirnya mereka resmi berkencan. Di tempat lain, Knock telah sampai ke Florida dan sampai ke tempat Brand. Dengan gayanya yang arogan,
Knock memerintahkan anak buah Brand seperti mainannya. Akhirnya Brand pulang, tetapi Brand juga tidak mengetahui siapa Knock. Knock hanya mengatakan kalau dia disuruh ayahnya untuk menyelesaikan masalah di sini karena Brand tidak bisa menyelesaikannya. Knock juga menanyakan tentang tukang pukul roadhouse atau yang Brand kenal sebagai Dalton. Setelah Lily mengantar pulang Dalton, ternyata ada 2 polisi yang menunggunya. Dalton dibawa oleh mereka dengan alasan ingin menanyakan tentang kematian Del. Akhirnya, Dalton masuk ke mobil dan bertemu dengan atasan mereka yang bernama Harris. Harris menuduh kalau Dalton telah membuat onar dan menyarankan untuk meninggalkan pulau ini. Kalau tidak, Harris bisa dengan mudah membalikan fakta kalau Dalton adalah tersangka atas kematian Del. Dalton pun dipaksa keluar dari mobil dan sedikit dihajar. Dari jauh, Lily datang menampar Harris dan membawa Dalton pergi. Di situ, Lily menjelaskan kalau Harris adalah ayahnya. Dari dulu, memang tidak pernah akur dengan ayahnya karena Harris bekerja dengan ayah Brand yang seorang bandar narkoba. Kemungkinan besar sekarang Harris bekerja dengan Brand. Di tempat lain, anak buah Brand berencana membakar toko buku Charlie. Dalton yang berada di Roadhouse didatangi Brand dan mencoba memprovokasi Dalton dengan kisah kelamnya di UFC. Juga menyuruh Dalton untuk keluar dari pulau ini. Brand pun akhirnya pergi dan menyuruh Knock untuk membuat keributan dan menghancurkan Roadhouse. Frankie sempat mengolok-olok Brand, tetapi Brand berlalu begitu saja pergi dengan mobilnya. Akhirnya Knock mulai membuat kekacauan dengan mengajak wanita berdansa dan menjebol pagar antara penyanyi dan penonton. Billy yang mencoba menghalangi juga dihajar. Begitu juga dengan Riff, dan akhirnya pertarungan bar dimulai. Knock yang terlalu kuat memanggil Dalton untuk menjadi lawannya. Dalton pun keluar dan bertarung dengan Knock. Sebelum pertarungan selesai, Lily datang dengan beberapa polisi, sedangkan Dalton pergi ke rumah kapalnya. Di sana, Dalton berencana pergi dari pulau itu, tetapi Frankie mencegahnya. Frankie meminta maaf karena tidak bisa berterus terang dengan Dalton tentang Brand yang ingin mengambil alih Roadhouse dan menanyakan apakah merasa takut dengan kejadian ini. Dalton mengiyakannya dan pergi. Di sana, Dalton melihat toko buku milik Charlie telah terbakar dan menanyakan kepada petugas di mana Charlie dan ayahnya. Ternyata telah dirawat di rumah sakit. Dalton pun menjadi marah dan pergi ke rumah Brand. Di sana dia bertemu dengan anak buah Brand yang membakar toko buku Charlie. Orang itu mengolok-olok Dalton bahwa dia pasti takut setelah kejadian ini. Dalton pun mengiyakannya dan mengatakan kalau dia takut jika dia tertekan sedemikian kuat, maka akan keluar sisi buasnya yang tak terkendali. Dalton pun menghabisinya. Karena ketakutan, temannya memberitahu di mana Brand berada. Di situ, Dalton mengingat pertarungannya di UFC. Karena tertekan, Dalton menghabisi lawannya dengan membabi buta, sampai akhirnya tewas. Di pinggiran laut, Dalton menyergap seorang polisi korup saat akan mengantar uang milik Brand. Di situ, Dalton membawa mayat anak buah Brand dan menembaknya dengan senapan polisi itu untuk menghilangkan jejak kalau Dalton yang membunuhnya.
sedangkan polisi itu dihajar dengan kayu. Di atas kapal, saat Dalton sedang menyiapkan dinamit, Haris datang dan meminta bantuan karena Lily telah diculik. Haris menyampaikan kalau Brand menginginkan uangnya kembali, kalau tidak Lily akan dihabisi. Dalton pun menyanggupinya. Dalton berangkat dengan mengambil perahu milik mantan Lily yang seorang polisi, dan Knock dengan kebiasaannya menuju ke rumah Brand. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya Dalton sampai ke kapal Brand. Brand menanyakan di mana uangnya, sedangkan Dalton balik bertanya di mana Lily. Haris mengatakan kalau dia berbohong. Ternyata itu akal-akalan Haris bahwa Lily tidak diculik. Tetapi anak buah Brand menyangkal itu dan mengatakan kalau Lily benar-benar diculik. Itu membuat Haris marah. Saat ada kesempatan, Dalton meledakkan perahu yang terpasang dinamit. Lucky him. Dalton dan Lily akhirnya sampai ke Roadhouse. Dalton menyuruh Lily untuk menunggunya, sedangkan dia akan mengurus Brand. Fucking fishing spear. Everything I fucking worked for. Tiba-tiba Knock datang dengan menabrakkan mobilnya. Mereka pun akhirnya bertarung kembali. Driver. Wrong side of the road. You're gonna kill me? Shoot you up. Knock pun akhirnya dapat dikalahkan. Haris dan Lily menyuruh Dalton pergi dari pulau ini karena telah membunuh seseorang. Keesokan harinya, Frankie, Laura, dan Rev mulai menata ulang Roadhouse yang berantakan, sedangkan Dalton terlihat sedang menunggu bis. Sebelum pergi, Charlie mengatakan kalau Dalton adalah pahlawan bagi kotanya. Tetapi Dalton menyangkalnya. Charlie menambahkan kalau bukan pahlawan, Dalton juga bukan penjahat. Saat Stephen masuk, dia melihat banyak uang di koper. Stephen juga belum sempat berterima kasih karena Dalton sudah pergi dan film pun selesai. Terima kasih Mas Bro, Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.